Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 11F yang beranggotakan saya Naila Yugustina, Saya Rima Alfia. Saya Lutfi Dia Ayu Samputri, absen 21. Sebelumnya kalian udah pada tahu apa itu ketenagakerjaan belum sih? Apa ya itu? Kita cari tahu yuk. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, jadi itu teman-teman pengertian mengenai tenaga kerja. Di sini kami sudah mengundang satu narasumber untuk kita wawancarai tentang ketenagakerjaan. Kalian pada penasaran gak sih siapa narasumber yang kami undang? Kira-kira siapa ya? Nah, jadi di sini sudah ada salah satu narasumber yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Bebecari. Nah, Bu Aifa boleh perkenalkan dirinya, Bu Aifa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aifa Rismawanti, biasa dipanggilnya Bu Aifa. Nah, Ibu di sini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 dan 12. Apa latar belakang pendidikannya Bu Aifa dan pekerjaan yang Bu Aifa sedang jalani saat ini? Oke. Kalau latar belakang pendidikannya adalah sarjana S1, jurusannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian untuk pekerjaannya sekarang selaras dengan latar belakangnya, yaitu sebagai guru Pendidikan Pancasila gitu. Nah, jadi menurut Bu Aifa sendiri, apakah pendidikan sangat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Pendidikan menurut Ibu cukup mempengaruhi peluang kerja seseorang karena dengan pendidikan terkadang ada beberapa lapangan pekerjaan yang mensyaratkan dengan minimal lulusan tertentu begitu. Misalkan ada persyaratan minimal S1. Pasti untuk yang lulusan SMA, SMK kan belum bisa untuk mendaftar ya karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau kita lulusan S1 untuk lowongan S1 jadi kita punya kesempatan untuk mencoba gitu. Berarti sangat penting ya Bu kalau pendidikan itu. Ya. Selanjutnya yaitu apakah keterampilan yang Ibu pelajari di pendidikan formal berguna dalam pekerjaan Ibu sekarang? Oke. Dalam pendidikan formal terakhir berarti waktu kuliah ya. Sebetulnya kalau terkait dengan materi, pengetahuan ilmu tentu sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang sekarang. Namun di sisi lain ada keterampilan-keterampilan tertentu seperti misalnya dulu kan sering sekali presentasi, penelitian, observasi, wawancara begitu. Yang dulu mungkin sempat dikeluhkan kenapa sih kok presentasi terus gitu. Ternyata setelah lulus kuliah dan bekerja ternyata dari presentasi itu kemampuan komunikasi kita kan jadi bertambah dan biar bagaimanapun seorang guru pasti setiap harinya kan berkomunikasi dengan orang lain gitu. Baik, menurut Ibu, keterampilan teknis atau keterampilan non teknis mana yang lebih dibutuhkan di dunia kerja? Teknis berarti contohnya seperti pengetahuan begitu ya. Kalau non teknis terkait dengan hubungan dengan orang lain. Kalau menurut Ibu dua-duanya sangat penting dan berkaitan. Itu tidak bisa dipisahkan, harus pengetahuannya yang banyak tapi non teknisnya tidak, karena kan kita tetap berinteraksi dengan orang lain begitu. Jadi kemampuan untuk berinteraksi kita bagus diimbangi dengan pengetahuan yang kita miliki gitu. Jadi saling berkaitan. Selanjutnya yaitu seberapa penting sertifikasi atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan peluang pendapatan pekerjaan. Berarti poinnya peluang mendapat pekerjaan gitu ya. Bagi fresh graduate atau baru lulus pasti sertifikat pelatihan keterampilan itu nanti sangat bermanfaat terutama di bagian kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup begitu. Apalagi untuk beberapa pekerjaan kadang mensyaratkan sudah punya pengalaman kerja. Nah, kalau fresh graduate kan berarti baru lulus, belum punya pengalaman kerja. Setidaknya kalau belum punya pengalaman kerja bisa ditutup dengan keterampilan atau keahlian lain yang kita miliki dan dibuktikan ada sertifikatnya kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana perusahaan atau lembaga tempat Ibu bekerja memandang perbedaan antara lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi? Kalau dalam hal tingkat pendidikan begitu, kalau dalam interaksi sosial sih sebetulnya tidak ada yang membedakan untuk lulusan SMP, SMA, perguruan tinggi begitu. Paling hanya berbeda di bagian kepegawaian atau administrasinya, karena pasti kan berbeda begitu untuk tingkat administrasinya seperti apa gitu.
Apakah Ibu merasa ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja? Jika iya, apa contoh konkretnya, Bu? Oke, berarti antara lulusannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan gitu ya. Ketika ibu menjadi fresh graduate dan mencoba melamar pekerjaan, sebetulnya itu pertama kali ternyata lulusan pendidikan tuh sangat banyak, tapi terkadang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya ya gitu. Kalau yang sesuai dengan jurusannya kadang memang masih ada kesenjangan atau timpang begitu. Jadi memang tidak imbang antara lulusannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kecuali jika lulusan tersebut sarjana pendidikan kemudian mau kerjanya di bidang lain, mungkin ada kesempatan atau peluang di bidang yang lain itu begitu. Apakah yang bisa dilakukan institusi pendidikan untuk lebih menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Oke, yang bisa disiapkan oleh instansi pendidikan, institusi pendidikan ya. Iya. Untuk siswanya supaya lebih siap berarti dalam dunia pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuannya saja, tapi memang harus dilatih keterampilan-keterampilan yang memang nantinya dibutuhkan dalam dunia pendidikan gitu. Jadi tidak hanya kognitifnya, pengetahuannya yang pintar, tapi memang diimbangi dengan sikapnya, kemampuan adaptasinya, komunikasinya, terus bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Itu kan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, Menurut Ibu, apakah semua pekerjaan memerlukan pendidikan tinggi? Mengapa atau mengapa tidak? Kalau termasuk wira swasta usaha kayak gitu, ya. Kalau menurut Ibu tidak semuanya. Contohnya misalkan dia membuka usaha gitu. Mungkin konteks pendidikan di sini kalau artinya kemauan dia untuk mau belajar walaupun tidak melalui pendidikan formal, sebetulnya dia punya kemauan untuk belajar atau lebih paham lagi terkait dengan bidang yang ingin digelutinya. Terus tapi memang di sisi lain kadang ada beberapa profesi yang mensyaratkan minimal pendidikannya apa atau tingkat pendidikannya apa kayak gitu. Jadi tergantung dengan profesi yang nantinya akan kita pilih itu apa. Mana peran magang atau program kerja praktik dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja, Bu? Ya, kalau magang atau praktik seperti di SMK mungkin ya, PKL sebetulnya cukup memberikan pengalaman untuk peserta didik gimana dunia kerja itu realnya seperti apa, karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan melalui teori gitu. Jadi memang harus praktek langsung begitu. Tapi jika memang mau ada mungkin bertahap ya, tidak tiba-tiba langsung ada PKL kayak gitu. Jadi memang perlu dikaji dari berbagai unsur. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi keterampilan dan dibutuhkan di pekerjaan Ibu? Apakah pendidikan sudah menyesuaikan? Oke, teknologi terkait dengan profesi yang Ibu jalani sekarang tentu sangat mempengaruhi, apalagi teknologi kan memang selalu berkembang gitu ya. Di awalnya mungkin teknologi yang digunakan baru sebatas pakai PowerPoint misal, terus berkembang lagi menggunakan games interaktif, website yang interaktif, terus sekarang malah sudah pakai Moodle tesnya, terus juga ada AI ya, ChatGPT kayak gitu. Jadi kami pun pendidik juga harus update tuh tentang teknologi, apalagi yang dihadapi adalah generasi Gen Z ini seperti kalian ini gitu. Nah, jadi Bu Aifa, ada saran nggak sih buat kita sebagai pelajar yang mau memasuki dunia kerja? Oke. Kalau sarannya adalah dalam pendidikan yang kita cari bukan nilai, tapi lebih ke ilmunya apa, diimbangi dengan sikap kita seharusnya bagaimana, dan kembangkan juga keterampilan-keterampilan yang menunjang nanti ketika bekerja. Plus yang tidak kalah penting adalah mencari teman supaya ketika kita membutuhkan informasi, kita dapat informasinya itu gampang atau banyak kayak gitu. Relasi ya, Bu? Iya, sepertinya. relasi, betul. Nah, jadi kan tadi Bu Aifa bilang keterampilan kayak gitu ya, Bu. Nah, keterampilan menurut Ibu itu yang paling diprioritaskan oleh siswa itu apa sih, Bu, untuk memasuki dunia kerja kayak gitu? Oke, kalau keterampilan bagi Ibu antara komunikasi dengan kemampuan beradaptasi atau bersosial kayak gitu. Karena komunikasi profesi apapun
pasti ada komunikasinya. Dan komunikasi di sini bukan sekedar berbicara ya, tapi lebih ke bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang bisa tersampaikan ke orang tersebut gitu. Dan diimbangi dengan kemampuan beradaptasi karena kita tetap makhluk sosial dan pasti bersinggungan dengan orang lain begitu. Mungkin dari kami itu cukup wawancaranya, tapi Bu Aifa mungkin ada pesan nih buat kami para pelajar yang belum bisa terbuka pikirannya tentang dunia kerja itu, gimana sih Bu pesan-pesannya kayak gitu? Oke, kalau Buat untuk pesannya supaya lebih siap gitu ya Nggih. menghadapi dunia kerja gitu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, teman, terus juga teman yang positif vibes ya, yang memang membawa dampak positif untuk kita, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang positif dan keluar dari zona nyamannya, karena terkadang kita kalau terlalu nyaman di dalam zona nyaman kan kemampuan kita tidak berkembang. Contoh paling simpel adalah misalkan ditanya ada yang mau menyampaikan pendapat, diam aja walaupun tahu jawabannya sebetulnya. Nah itu mungkin dicoba dari hal-hal yang keseharian dulu gitu, siapa tahu nanti meningkatkan keterampilan kita dalam public speaking gitu. Seperti itu. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Aifa yang sudah menemani kami wawancara di sore hari ini, Bu. Semoga Bu Aifa sehat selalu ya, Bu. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.